awal tahun yang baru ini, kita masih ibadah online. Nah, sebelum kita memulai, Nelsi akan memimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulaikan ibadah. Berkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang.
kasih. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman. Berkati telinga kami agar bisa mendengarkan dengan baik firman-firman-Mu itu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam bersukacita, kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah, hari ini kita kembali berjumpa dalam ibadah online sekolah minggu. Nah, ini adalah minggu pertama di tahun 2021. Jadi kakak mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Pasti adik-adik di rumah lagi kangen juga ya untuk datang ke gereja. Kalau dulu kita masih bisa membaca buku di perpustakaan, kita masih bisa bermain bersama dengan teman-teman, beribadah bersama, tapi hari-hari ini kita masih harus beribadah secara online, tapi tidak mengapa. Biarlah kita tetap bersukacita, tetap bersemangat untuk beribadah. Kita percaya bahwa walaupun kita beribadah dari rumah masing-masing, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi selamat tahun baru dan tetap semangat beribadah. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bernyanyi buat Tuhan, dan tiba saatnya kita kembali mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mari adik-adik yang sudah bisa membaca, siapkan Alkitabnya, buka Alkitabnya di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 14 dan 15. Injil Yohanes pasal 15 ayat 14 dan 15. Kakak mau bacakan untuk kita semua adik-adik di rumah, memperhatikan Alkitabnya ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah, firman Tuhan hari ini kakak berikan judul Menjadi Sahabat Tuhan Yesus. Menjadi sahabat Tuhan Yesus. Nah, ayat yang baru saja kita bacakan tadi adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri kepada para murid. Jadi sewaktu Tuhan Yesus memberikan banyak nasihat atau banyak wejangan kepada murid-muridnya, Tuhan mengatakan ayat yang kita baca tadi. Tuhan katakan bahwa kamu adalah sahabatku. Jikalau apa? Jikalau kamu melakukan atau berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mau supaya para murid tahu bahwa Tuhan Yesus hendak menjadikan mereka sahabat. Jadi Tuhan tidak mau mereka terus-terusan menjadi hamba, tapi Tuhan mau supaya mereka juga menjadi sahabat. Nanti kita lihat apa sih bedanya menjadi sahabatnya Tuhan dan menjadi hambanya Tuhan. Dua-duanya baik, tapi Tuhan mau supaya mereka menjadi sahabatnya Tuhan. Kita lihat nanti apa sih keuntungannya menjadi sahabatnya Tuhan Yesus. Nah, murid-murid harus berbuat apa yang diperintahkan Tuhan. Tadi kita sudah membaca, kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, kita sering mendengar kata taat. Maksudnya adalah taat. Atau dengan kata lain, Tuhan mau menjadikan murid-murid ini sahabatnya Tuhan. Dan Tuhan mau supaya mereka hidup dalam ketaatan atau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada para murid. Apa keuntungannya menjadi sahabatnya Tuhan? Tadi di ayat 15 dikatakan apa? Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Berarti menjadi sahabatnya Tuhan,
Keuntungannya adalah mengetahui apa yang Tuhan terima dari Bapa. Apa yang Tuhan dengar dari Bapa diketahui oleh para murid juga. Jadi bukan hanya menjadi hamba yang katanya tadi kalau hamba tidak tahu banyak hal tentang Tuhan Yesus. Tapi Tuhan mau para murid menjadi sahabatnya Tuhan. Dan keuntungannya menjadi sahabatnya Tuhan Yesus adalah mereka juga turut mengambil bagian untuk mengetahui apa yang Tuhan hendak lakukan. Apa yang Bapa katakan, apa yang Bapa sampaikan kepada Tuhan Yesus, nah murid-murid juga diberitahukan, yaitu firman Tuhan sendiri. Nah, kita melihat ternyata pada zaman dahulu, pada zaman sewaktu Tuhan Yesus melayani di bumi, menurut budaya atau peraturannya yang berlaku pada saat itu, orang yang telah menjadi hamba atau dalam bahasa kasarnya itu budak. Kenapa mereka menjadi hamba atau budak? Yaitu karena mereka menukar dirinya sendiri dengan sesuatu. Jadi mereka harus mau atau harus rela mereka menjadi budak dari tuannya, yaitu kepada orang di mana mereka menukar dirinya dengan sesuatu. Nah, ternyata pada zaman itu, pada zaman Tuhan Yesus, sewaktu melayani di bumi ini, ada peraturan yang berlaku bagi seorang yang menjadi budak, yaitu orang yang telah menjadi hamba atau budak daripada seseorang, dia itu menjadi hanya sebagai alat yang dipakai untuk memperoleh suatu hasil, atau dia harus melakukan apa yang diperintahkan atau apa yang disuruhkan oleh tuannya. Nah, dia tidak punya hak asasi manusia. Maksudnya dia tuh tidak punya hak apa-apa lagi atas dirinya. Yang berhak atas dirinya adalah tuannya. Nah, tuannya tidak berbicara kepada mereka. Kenapa nggak berbicara kepada mereka? Karena mereka itu dianggap tidak penting. Mereka itu dianggap apapun yang mereka katakan tidak ada arti apa-apa. Nah, di sini kita boleh melihat ternyata seperti itulah menjadi budak. Seperti itulah menjadi hamba. Mereka tidak dianggap penting untuk ikut atau terbeban atau terlibat dalam urusan-urusan tuannya. Nah, ini menjadi suatu gambaran bahwa seperti inilah budak. Nah, Tuhan Yesus mau menjadikan kita sahabat. Kenapa? Karena Tuhan mau melibatkan kita, sahabat-sahabatnya, untuk melakukan apa yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Jadi kita diajak untuk menjadi sahabatnya Tuhan, yaitu terlibat dalam apa yang Tuhan akan lakukan. Tentu segala yang terbaik untuk kita semua. Nah, yang perlu kita miliki untuk membuktikan bahwa kita adalah sahabat Tuhan adalah tadi taat, hidup dalam ketaatan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sama seperti Tuhan katakan kepada murid-murid, kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan. Nah, kepada kita juga sama, Tuhan mau menjadikan kita sahabat dan Tuhan meminta supaya kita juga hidup di dalam ketaatan. Nah, dalam Alkitab ada satu contoh seorang tokoh yang dia juga disebut sebagai sahabatnya Tuhan karena dia juga taat kepada Tuhan. Dia juga hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Ayo kita sama-sama membaca 2 Tawarik 20 ayat 7. Dikatakan, bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada Abraham sahabatmu untuk selama-lamanya? Jadi ternyata Bapak Abraham juga disebut sebagai sahabatnya Allah, sahabatnya Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita mengingat kembali tentang kisahnya Bapak Abraham, dia adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Dia melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya ketika Tuhan suruh Bapak Abraham berangkat dari rumahnya untuk pergi ke suatu
negeri yang Tuhan janjikan. Abraham lakukan atau tidak? Abraham tentu melakukannya. Makanya selain dia disebut sebagai bapa orang beriman, dia juga disebut sebagai sahabatnya Tuhan. Karena dia taat kepada perintah Tuhan. Karena Bapak Abraham melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Nah, tidak hanya Bapak Abraham, tapi setiap kita, anak-anak Tuhan, kita juga diajak untuk turut mengambil bagian dalam menjadi sahabatnya Tuhan. Kita juga diberikan kesempatan untuk menjadi sahabatnya Tuhan. Apa yang kita perlu miliki dalam hidup ini supaya kita bisa menjadi sahabatnya Tuhan? Atau sebagai bukti bahwa kita ini adalah sahabatnya Tuhan, yaitu kita hidup dalam ketaatan. Ketaatan atau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Apa perintahnya Tuhan? Kalau dalam ayat yang kita baca tadi, di sana Tuhan Yesus sedang berbicara tentang kasih. Jadi Tuhan katakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Kalau kita membaca seluruh ayatnya atau seluruh satu perikopnya, di sana Tuhan Yesus sedang berbicara tentang perintah yang utama, yaitu supaya mengasihi sesama. Jadi Tuhan katakan, kamu menjadi sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu, yaitu mengasihi sesama kita, mengasihi orang lain. Jadi kita mengasihi orang tua, kita mengasihi teman-teman, mengasihi tetangga kita, dan Tuhan mau dari situ terbukti bahwa kita ini taat melakukan firman-Nya. Dan Tuhan menyebut kita bukan lagi hamba, melainkan sahabat. Jadi firman Tuhan hari ini mau mengajar kita semua supaya kita menjadi sahabatnya Tuhan. Seorang sahabat daripada Tuhan Yesus Kristus adalah seorang yang taat melakukan firman Tuhan, adalah seorang yang setia dan taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena saat kita taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kita sedang membuktikan bahwa kita ini adalah benar-benar sahabatnya Tuhan Yesus. Ayat hafalan kita hari ini adalah bacaan kita tadi, yaitu Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Ayat hafalannya Yohanes 15 ayat 14. Nah, hari ini kita diajak, kita diingatkan supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat melakukan firman Tuhan. Dengan demikian terbukti bahwa kita ini adalah sahabatnya Tuhan Yesus. Pasti hari ini kita bersama-sama bersyukur, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kembali boleh kita pelajari bersama-sama bahwa kita ini adalah sahabatnya Tuhan Yesus. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Belajar mengasihi sesama, belajar mengasihi orang lain. Dengan demikian terbukti bahwa kita adalah sahabatnya Tuhan Yesus. Puji Tuhan, semoga firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita semua. Tentu kakak selalu ingatkan, jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, selalu gunakan masker dimanapun kita pergi, dan kita menjaga jarak dengan orang lain. Terus dekat dengan orang tua, dekat dengan mama papa, dan terus tinggal dulu di dalam rumah supaya kita terlindungi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami telah belajar kembali tentang firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar supaya kami bisa menjadi sahabat bagi Tuhan Yesus, yaitu anak-anak Tuhan yang taat melakukan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan agar supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tahukah kamu, seorang budak pada zaman dahulu harus bekerja siang dan malam tanpa mendapatkan gaji.
ia diperjualbelikan dari satu tuan kepada tuan yang lain dengan harga yang sangat murah. Makanan yang layak, pakaian yang layak, ataupun tempat tinggal yang layak tidak mereka dapatkan. Mereka tidak mempunyai hak untuk berbicara maupun beraktivitas di masyarakat pada saat itu. Bahkan, seorang anak yang lahir dari orang tua budak mendapatkan status budaknya sejak ia lahir. Perlakuan seperti ini sangat bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus, yaitu saling mengasihi. Penghapusan perbudakan secara resmi pada abad ke-18 di Inggris mengawali penghapusan perbudakan di seluruh dunia. Nama-nama seperti Abraham Lincoln, Harriet Tubman, Olaudah Equino, Cornelis Castelin adalah nama-nama dari sekian banyak orang yang berperan besar dalam penghapusan perbudakan di daerah mereka masing-masing. Di Indonesia, Cornelis Castelin mengawali penghapusan perbudakan dari rumahnya sendiri. Ia adalah seorang tuan tanah yang taat pada ajaran Tuhan Yesus. Ia membebaskan para pekerja di rumahnya dari status budak mereka dan memberikan pendidikan yang baik kepada mereka, sehingga mereka dapat menjadi orang yang pintar dan juga dapat beraktivitas dengan baik di masyarakat pada saat itu. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar bisa melakukan firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!